Oke guys, kalau gitu hari ini kita membahas tentang mikrobiologi, topiknya bakteriologi ya. PPT-nya udah aku kirim. Ini miliknya Dr. Kartuti, dosen UNER sih, tapi beliau juga ngajar di UNUSA ya. Nanti kita akan lihat sebenarnya bakteri itu gimana dan apa aja fitur-fiturnya yang penting buat bakteri nanti ya. Oke, langsung aja. Nah, nanti kita akan lihat morfologinya, kita akan lihat metabolismenya itu dulu ya. Yang lain-lain mungkin aku akan ambilkan dari PPT yang lain kalau eh, kayaknya perlu nanti ya. Oke, jadi sebenarnya kalau kamu ngomongin tentang bakteri itu apa sih? Apa sih bakteri itu? Nah, bakteri ini sebenarnya adalah organisme kecil ya, organisme kecil, super kecil, jauh lebih kecil daripada sel kita biasanya, dan dia ini termasuk dalam kelompoknya prokariot ya. Ingat prokariot apaan? Prokariot itu adalah sel yang nggak punya membran inti ya. Nah, jadi nanti nukleusnya itu dia nggak ada ya. Jadi benang DNA-nya itu ya tercampur sama sitoplasmanya gitu. Nah, nggak ada membran khususnya itu, dan nanti dia akan ketemu sama organel-organel yang lainnya ya. Nah, selayaknya si prokariot, bakteri ini dia juga nggak punya organel-organel yang canggih-canggih kayak kita tuh. Organel bermembran tuh nggak punya ya, kayak nukleus, kayak mitokondria, kayak retikulum endoplasma, kayak Golgi itu mereka nggak punya tuh. Bahkan ukurannya bakteri ini cuma seukuran mitokondria kita sebenarnya ya. Makanya jangan kaget kalau nanti ada sel kita yang bisa nelen bakterinya itu karena dia kecil banget ya. Jauh lebih kecil daripada sel kita. Nah, nanti selain dia ini punya sitoplasma yang berisi organel-organelnya tuh ya. Nanti di bagian luar sitoplasmanya itu dia juga punya yang namanya membran sel. Nah, ini sel membran ya. Sel membran. Nah, membran sel ini semua sel punya lah pasti ya. Nah, terus yang unik dari sel kita itu adalah dia punya yang namanya dinding sel, sel wall tuh ya. Ini yang kita nggak punya. Nah, di bakteri punya ini. Jadi dia tuh sebenarnya lebih tahan ini ya di lingkungan yang keras sifat kimianya dibandingkan kita gitu ya. Nah, termasuk nanti kalau kita ngomongin tentang lambung deh, lambung itu kan asam toh, tapi nanti ada juga bakteri itu yang bisa hidup di asam lambung deh, makanya dia bisa menginfeksi lambung misalnya kayak gitu. Nah, jadi dinding selnya ini penting banget buat pertumbuhannya, pertahanannya si bakteri tadi gitu ya. Nah, terus nanti bakteri jenis tertentu itu di luarnya ada tambahan lagi gitu ya, yang kita sebut namanya kapsul. Cuman ini nggak semua bakteri punya ya, nggak semua bakteri punya. Ada yang tidak membentuk kapsul ya. Nah, terus nanti bisa juga dia itu ada sporanya, tapi itu juga nggak semua bakteri punya ya. Ini adalah fitur dasarnya bakteri ya. Nah, nanti di bagian luarnya, bakteri ini dia akan punya rambut-rambut kecil itu yang namanya pilus, jamaknya adalah pili, gitu ya. Pili, pili ini dipakai buat nempel ke sel targetnya, gitu ya. Jadi misalkan si sel bakteri ini adalah menginfeksi sel usus gitu ya. Sel ususnya segini, Rek. Gede banget itu. Sel usus kita tuh bahkan jauh lebih besar daripada bakterinya. Nah, Pilinya ini bisa dipakai buat nempel ke sel ususnya, gitu ya, biar dia nggak kegelontor keluar, gitu kan. Nah, itu namanya pili. Terus beberapa bakteri itu punya alat gerak berupa flagel, nih ya, flagellum. Nah, jadi ini kayak ekornya gitu, terus dia bisa dipakai buat berenang, muter gitu ya, kayak baling-baling kapal gitu. Dia dorong bakterinya buat bergerak maju, gitu ya. Tapi nggak semua bakteri punya flagel kayak gini. Oke. Nah, itu struktur dasarnya si bakteri. Kalau organel-organel yang simpel-simpel dia punya ya. Dia punya ribosom tuh ya. Dia punya apa lagi tuh? Dia punya ini nukleusnya nggak kita sebut nukleus, tapi kita sebut namanya nukleoid ya. Nukleoid. Nah, di nukleoid itu nggak ada membran intinya kan, makanya dia tercampur sama sitoplasmanya itu. Terus dia ini DNA cuma satu ya. Kalau kita DNA ada berapa masing-masing sel kita itu? Kromosom kita ada berapa? Ada 46 kan tiap sel ya. Nah, kita itu banyak banget kromosomnya. Bakteri itu cuma punya satu aja kromosom utamanya ini. Nah, jadi benang DNA itu cuma punya satu aja ini. Tapi dia bisa punya benang DNA kecil yang kita sebut namanya plasmid. Nah, plasmid ini di luar.
kromosomnya. Ya. Plasmid ini macam-macam. Dia ya namanya DNA dia dipakai untuk menyandi atau mengkode protein tertentu kan. Cuman yang unik dari plasmid ini dia bisa ditukar sama bakteri lain gitu ya. Kalau kromosom kan nggak bisa ditukar ke temennya gitu ya. Ini nggak bisa nih. Nah, kalau plasmid bisa. Jadi dia bisa transfer plasmid ke bakteri lain atau dia dapat plasmid dari bakteri lain juga bisa. Nah, yang repot adalah kalau ternyata plasmid ini mengkode protein buat apa namanya, merusak antibiotik, efeknya apa kira-kira? Bakteri ini resisten jadinya gitu ya. Nah, nanti salah satu dasar teori tentang resistensi antibiotik, kita akan ngomong tentang fungsi plasmidnya ini di bakteri. Oke, udah tahu ya struktur dasarnya bakteri kayak gini. Jadi jauh lebih simpel daripada sel manusia gitu ya. Nah, bakteri ini nanti akan punya beberapa bentuk ya, punya beberapa morfologi ya. Jadi kalau kita lihat dari bentuknya, bakteri itu umumnya kita bagi jadi tiga apa namanya, tiga bentuk nanti ya. Ada yang namanya ini. Oh, nah, oh ini morfologi selnya. Gini, bakteri itu kan dia bisa hidup sendiri ya. Jadi dia itu asal ada zat gizi di sekitarnya, dia bisa hidup tuh. Nah, maka kita akan menanam bakteri itu di media agarnya ini. Jadi ini kayak agar-agar gitu, Rek. Jadi agar-agar cair gitu dituang di eh, platnya atau di petri disknya itu kan. Terus nanti pas dia udah mengeras jadi padat kan agar-agarnya. Terus kita usapkan dengan bakterinya. Jadi bakteri kita tanam di media agar ini. Cara cara beternak bakteri itu kayak gitu. Kalau kita mau mempelajari bakteri. Nah, jadi nanti bakteri itu akan tumbuh membentuk gerombolan-gerombolan kayak gini nih. Nah, gerombolan-gerombolan ini yang kita sebut namanya koloni. Jadi satu bulatan itu bukan satu bakteri ya, tapi itu mungkin jutaan bakteri dalam satu koloninya tuh ya. Nah, nanti kalau kita mau menyatakan berapa banyak bakterinya, itu kita nggak menghitung jumlah selnya ada berapa, tapi ada berapa banyak koloni yang kita bisa temukan kalau kita mengkultur bakterinya, gitu ya. Nah, jadi ini satu koloni, ini satu koloni, gitu kan, ini satu koloni itu, nah kayak gitu. Jadi kalian pernah makan agar-agar kan? Pernah kan? Nah, itu kayak gitu, tapi itu ditempeli sama bakteri di atasnya, gitu ya. Ya, agar-agarnya khusus ya, bukan agar-agar yang di supermarket itu ya senyawa dasarnya mirip, tapi isinya beda-beda ya. Nah, nanti koloni bakteri ini kita bisa menilai ya bagaimana bentuk koloninya, dia bulat apa irregular gitu ya. Atau ada garis-garisnya gini, filamentus gitu ya. Terus tepinya gimana? Tepinya rata atau tidak rata kayak gini gitu ya. Nah, jadi nanti kita bisa mempelajari masing-masing sifat bakteri itu dari bentuk koloni yang dia bikin ya. Terus apalagi kalau kita lihat bakteri itu koloninya dari samping ya kayak gini, apakah bakteri itu koloninya datar ya atau menonjol atau cembung gini koloninya. Nah, bakteri bisa beda-beda ininya bentuk koloninya ya. Terus warnanya juga bisa beda ya. Jadi warnanya ada yang hijau tuh ya, ada yang merah, tuh, macam-macam. Nah, ini yang namanya morfologi koloni, gitu ya. Jadi ini gerombolan dari sel bakteri sebenarnya ya. Cuman kalau kita mau melihat sel bakteri satu persatu, kita akan lihat morfologi sel bakteri ini ya. Jadi kita bagi menjadi tiga kelompok utama ya. Ada kokus yang bulat, ada basil yang panjang kayak tongkat gitu, ada yang spiral. Nah, tuh. Jadi itu adalah tiga bentuk utama morfologi sel bakteri. Oke. Nah, nih, kokus tuh satu bakteri yang bulat gini nih. Nah, bulat gitu kan. Ini namanya bakteri yang kokus. Kalau kokus ini dia suka nempel dua-dua gini, kita sebut namanya diplococcus gitu ya. Diplo itu dua kan? Diplococcus ya. Kalau bakterinya itu kokus tapi seneng gerombol jadi rantai panjang gitu, ini namanya Streptococcus. Pernah dengar kan Streptococcus? Jadi bakterinya itu seneng gerombol memanjang gitu baris ya gitu ya. Ada juga yang gerombolnya itu kayak gini, kayak anggur gitu ya, nggak beraturan gitu ya. Itu nanti yang kita sebut Staphylococcus gitu ya. Nah, gitu. Ada juga yang bentuknya kayak kubus tuh ya. Jadi bentuknya bulat-bulat tapi susunannya kayak kubus tuh. Itu Sarkina tuh ya dan lain-lainnya. Ada banyak nanti susunannya bakteri itu. Yang penting kamu kenal kalau bakterinya bulat namanya kokus. Ya. Oke.
Nah, kalau yang bakterinya panjang-panjang kayak tongkat kayak gini, nah itu namanya Bacillus. Nah, Bacillus. Bacillus itu ada yang dia sendiri-sendiri kayak gini. Ini basil bakterinya, tapi dia punya banyak apa namanya flagel kayak gitu ya. Jadi bakterinya yang hitam itu sebenarnya, selnya itu panjang-panjang gitu. Ini bentuk basil ya. Ada yang suka nempel dua-dua basilnya, namanya ya diplobasil gitu ya. Nggak ada. Nah, ini kan bertiga kan. Tapi kalau diplobasil tuh dua-dua tuh ya. Nah, ini. Nah, ini antaranya, antara kokus dan basil. Kita punya morfologi namanya koko basil. Antara kokus dan basil ya. Disebut basil itu yo kayak bulat gitu ya. Disebut kokus tuh ya kok panjang gitu. Nah, jadi lonjong bentuknya, yang itu koko basil. Ada juga nanti yang ujungnya itu memipih ini, Rek. Jadi tajam, mengecil gitu ya. Ada yang namanya fusiform ya. Jadi kayak kayak sel otot polos. Udah belajar histologi otot belum? Kayak sel otot polos itu. Nah, runcing-runcing gitu bakterinya. Nah, ini contoh namanya ya, Bacillus anthracis. Itu yang bikin antraks kan? Penyakit sapi gila dulu. Anthrax. Bacillus fusiformis. Atau yang suka minum Yakult, itu nanti bacaan bakterinya betul. Lactobacillus casei gitu kan. Nah, itu yang bikin yogurt itu Bacillus casei. Nah, ada juga nanti yang bentuknya itu spiral ya. Spiral. Kalau spiralnya itu pendek ya, kayak kayak koma gini. Ini namanya vibrio gitu ya. Contoh apa vibrio yang pernah kamu dengar? Yang bikin kolera tuh, vibrio kolera misalkan. Nah, itu. Jadi bakterinya kayak koma gitu. Ada eh? Kolera tuh diare, mencret parah air doang gitu ya. Nah, tuh habis jajan di pinggir jalan misalkan terus kamu mencret-mencret vibrio kolera tuh yang bikin. Nah, kalau dia itu spiral tapi panjang gini, ya itu namanya spirillum ya. Spirillum ya spiral, bakteri spiral. Kalau spiralnya itu kecil ya kayak rambut gitu, tipis gini, itu namanya spiroseta ya. Spiroseta. Nah, paling yang kita sering temuin apa ya spiroseta itu treponema misalkan. Treponema pallidum yang bikin sifilis, tahu sifilis? Pernah dengar sifilis? Hah? Ya, betul. Penyakit kelamin yang ada luka-lukanya gini. Ya, ya, nih luka di penisnya, luka di vulvanya, itu deh ya. Kayak gini. Nah, itu penis jadi kayak gitu, kakinya jadi kayak gitu. Ini yang menyebabkan itu adalah treponema pallidum. Hmm? Bukan. Ini sifilis. Nah, bisa. Apa? Enggak di kelamin aja. Kalau di kasus kayak gini sering kalau cowok dia kayak pakai steroid kan juga sama untuk gini. Nah, makanya anamnesis yang benar nanti. Lihat tandanya di mana, gejalanya gimana, keluarnya apa, ada penyerta lain enggak ya. Biar anamnesis biar enggak sesat diagnosisnya. Ya. Sama nanti di blok kulit kita akan belajar ini gimana membedakan ini cacar bukan, sifilis gimana ya. Kalau erupsi gara-gara salah minum obat gimana ya. Nah, itu beda-beda nanti. Atau bisa bilang apa nggak? Dari yang morfologi fokus Basel sama spiral itu kan ada dokter. Kita Heeh. dikasih contoh bakterinya sama kasus penyakit ya biar Lah ya ini bisa. aku kasih contohnya. Enggak ya tadi yang kayak sebelah sebelahnya dulu. Oh, yang sebelumnya. Ya, Ya, oke. misalnya paling. Ini yang treponema kan? Kayak treponema pallidum tuh yang bikin sifilis gini nih. Nih nama bakterinya, treponema pallidum. Ya. Hmm. Ya, dia masuk spiroseta. Ya, masukin aja ke bakteri spiral ya. Cuman segini loh bakteri itu ukurannya. Itu sel darah merah kita. Yang bulat itu. Jadi kecil-kecil ya. Kayak tadi yang kayak Bacillus anthracis, ini yang bikin antraks. Pernah dengar antraks nggak? Jarang sih sekarang. Antraks tuh bisa nama penyakit, bisa nama band. Nah, antraks itu ini orang yang minum susu sapi atau makan daging sapi, terus dia itu muncul luka-luka di kulitnya kayak gini nih. Nah, kayak gini. Ini antraks. Hmm? Di jaringan ikat, di kulit sama di jaringan ikat tuh kayak gitu. Bisa juga dia ke paru. Ya. Hmm.
itu yang basil, Bacillus antrakis. Biasanya bakteri itu dikasih nama berdasarkan dia bikin penyakit apa gitu ya. Atau penemunya. Antraks sih nama penyakitnya. Itu gejalanya apa? Belum kita ini. Muncul luka-luka di kulitnya gitu ya, hitam-hitam. Biasanya pasien ini yang bekerja sebagai pemerah susu atau tinggi nularnya lewat produk sapinya. Sebenarnya bakterinya itu di sapi, cuman nular ke manusia kalau terkonsumsi. Tuh, Oh, antraks. Ini hampir nggak pernah kita temuin sekarang. Terus yang ini kokus banyak nih. Yang kokus tuh, yo ini paling sering lah, Streptococcus. Streptococcus tahu nggak yang ini, yang berderet panjang tuh? Streptococcus paling sering bikin strep throat kan, strep throat, tonsilitis, tonsilofaringitis. Nah, gara-gara Streptococcus. Nih, sore throat gara-gara Streptococcus. Nah, ya radang merah-merah gitu di tenggorokannya ya. Tapi khasnya dia bisa ini, ada muncul putih-putihnya itu, detritus. Nah, itu kayak nanah gitu, tapi ngumpul di lipatan-lipatan tonsilnya. bedanya sama kayak kan dia itu juga gitu. Kalau HIV putih-putihnya kandida, jamur itu. Hmm. Nah, ini ada di tonsil-tonsilnya ya, putih-putih. Nanti jangan keliru sama difteri gitu ya, difteri. Beda lagi. Jadi seru mikrobiologi. Udah, bisa. Struktur dasarnya udah bisa tadi ya. Nah, sekarang kita akan lihat yang super penting dari dinding selnya. Nih, jadi kalau kita membagi bakteri nanti, itu kita akan bagi dari sifat dinding selnya kayak gimana ya. Jadi dinding sel ini kamu harus tahu dulu struktur dasarnya dan fungsinya ya. Fungsinya itu mempertahankan morfologi selnya. Jadi dia itu kaku ya, lebih kaku daripada membran sel. Jadi dia ini bisa menjaga bakteri itu biar bentuknya nggak berubah, biar nggak penyet ya. Nah, terus nanti dia terlibat dalam perkembangbiakan sel. Jadi pembelahan sel bakteri itu nanti pembelahan biner itu dimulai dari dinding selnya sebenarnya. Nah, terus dia juga terlibat dalam pertukaran zat ya, dari dalam dan luar sel ya. Jadi kayak cangkang tambahan untuk melapisi bagian luarnya membran sel. Jadi kayak gini nih. Ini Kalau peptido kan itu fungsinya buat apa tuh? nanti tak jelasin. Nanti tak jelasin. Nah, jadi yang bagian dalam ini membran sel kan? Ini membran sel, terus yang luarnya lagi itu adalah dinding selnya ya. Nah, dinding selnya. Jadi dinding sel ini dimiliki sama semua bakteri ya, kecuali golongannya Mycoplasma tuh. Mycoplasma ini nggak punya dinding sel. Nah, terus nanti komponen dasarnya dinding sel bakteri itu adalah yang namanya peptidoglikan tuh ya. Peptidoglikan ini karbohidrat sebenarnya, gula. Makanya namanya glikan sih kan belakangnya ya. Nah, glikan sini, peptidoglikan itu terdiri dari ini nih, gulanya namanya N-asetil glukosamin sama N-asetil nguramic acid tuh ya. Nah, ini gula yang menyusun dinding selnya bakteri. Kalau dinding selnya tanaman dari apa? Ya, dari gula, selulosa kan ya. Kalau dinding selnya jamur nanti dari kitin gitu misalkan. Nah, jadi beda senyawa kimianya masing-masing kingdom itu ya. Nah, jadi bakteri itu punya yang namanya peptidoglikan ya. Nah, nanti sebagian bakteri itu peptidoglikannya pakai yang tebel kayak gini nih. Jadi peptidoglikannya tebel banget, udah di luarnya nggak ada lapisan lain lagi. Ini nanti yang kita sebut namanya bakteri gram positif ya. Ada juga bakteri itu yang peptidoglikannya itu tipis, tapi di luarnya ada outer membrane-nya lagi, membran luarnya. Ini yang kita sebut namanya bakteri gram negatif ya. Jadi gram ini nama penemunya ya, penemu teknik pembedaan bakteri. Bukan gram berat itu bukan, tapi ini nama orang. Nah, nih bakteri yang gram positif tuh gimana sih? Bakterinya itu dindingnya tebal ya, isinya ada lipidnya, ada peptidoglikannya, ini bagian utamanya ya. Terus nanti dia juga punya yang namanya asam teichoic acid ya, tapi ini cuman tambahan aja.
Nah, bakteri gram positif ini dia mengandalkan kekuatan dari peptidoglikannya tuh. Makanya tebel kan? Sehingga nanti kalau kamu ngasih obat yang golongan perusak dinding sel, kayak penisilin misalkan, itu dia lebih gampang mematikan bakteri gram positif dibandingkan yang gram negatif tuh ya. Kenapa? Karena bakteri gram negatif itu gak bergantung pada peptidoglikannya. Peptidoglikannya cuma tipis gitu, tapi dia punya yang lain di luarnya, ada outer membrane-nya. Nah, kalau bakteri gram negatif, pilihannya nanti bukan pakai penisilin. Kita harus pakai obat golongan lain. Nah, dinding selnya lebih tipis, peptidoglikannya, nih ya, peptidoglikannya ya masih ada ya. Tapi yang unik banget ini ya, yang unik banget dari bakteri gram negatif tuh, ini ya, dia punya outer membrane. Ini nggak pakai H harusnya ya. Outer membrane, membran luar. Nah, itu isinya yang penting itu adalah LPS. LPS itu lipopolisakarida. Jadi gulanya beda lagi. Lipopolisakarida ini dia bisa bersifat sebagai endotoksin. Jadi toksinnya bakteri itu nggak harus dia keluarkan keluar dari selnya gitu. Tapi bahkan membran luarnya ini dia juga bisa berperan sebagai toksin tuh ya. Jadi kalau misalkan nanti ada sel kita, sel makrofag misalkan kan, terus dia mengenali, oh ini ada outer membrane gitu ya. Nah, dia akan ngeluarin bahan kimianya kan, interleukin tuh ya. Interleukin 1, interleukin 6 tuh. Nanti ini akan memicu demam tuh ya. Nah, jadi yang bikin demam dari bakteri gram negatif itu bisa jadi dari LPS yang ada di outer membrane-nya itu. Nah, tuh, jadi ini fitur khususnya di gram negatifnya. Jadi dia ini kurang rentan terhadap penisilin, jadi agak kebal kalau dikasih penisilin ya. Kenapa? Ya toh dia nggak bergantung sama peptidoglikan ya kan. Kamu hambat pun dia masih bisa hidup. Nah, terus nanti dia juga punya yang namanya periplasma. Periplasma itu ini daerah di antara peptidoglikan sama outer membrane-nya itu. Ini nih. Ini kan membran, ini membran sel ya, ini bakteri gram negatif, ini membran sel kan. Nah, ini yang yang namanya ruang periplasma tuh. Nah, jadi ruang periplasma itu ini ini antara peptidoglikan, ini lapisan peptidoglikan ya, sama outer membrane-nya. Jadi di outer membrane itu ada banyak bahan kimianya kan. Ada lipid A, ada antigen O, antigen K tuh ya. Ada porinnya, bahkan ada pompa buat antibiotik ya. Jadi antibiotik itu kalau udah masuk sama dia, dipompa lagi keluar tuh ya. Jengkelkan sekali. Jadi dia nggak mau gitu aja dibunuh pakai antibiotik. Jadi aneh-aneh nanti sifatnya si bakteri itu. Oke, nah ruangan yang di antara ini peptidoglikan sama outer membrane-nya itu namanya ruang periplasma. Oke, Lalu, nih ruang ini nih. Nah, itu ruang periplasma. Oke. Nah, gimana caranya kita itu membedakan ini bakterinya gram negatif atau gram positif? Nah, nanti kamu pakai yang namanya pewarnaan gram ya, gram staining. Nah, pewarnaan gram itu nanti ada beberapa langkah yang kita kerjakan ya. Jadi, contoh ya, contoh kamu itu ngambil bakteri misalkan dari pasienmu, apa pasienmu radang tenggorokan misalkan. Nih, bakterinya kamu nggak tahu kan, ini bakterinya jenis apa, gitu kan? Bakteri itu kalau nggak diwarnain, susah banget dilihat di mikroskop, gitu kan? Jadi kalau tanpa pewarnaan itu akan tembus cahaya gitu, karena ukurannya kecil kan? Orang lihat sel manusia tanpa pewarnaan aja itu susah, apalagi lihat bakteri. Ya. Nah, gimana cara biar dia kelihatan di mikroskop? Ya kita kasih pewarnanya. Pewarna pertama itu kita pakai yang namanya crystal violet nih ya. Jadi ini pewarna ungunya. Nah, crystal violet itu kita tetesin ke sampel kita tadi tuh. Otomatis semua bakterinya akan berwarna ungu, ya kan? Mau yang kokus lah, mau yang basil, mau bakteri apapun itu akan berwarna ungu. Oke. Terus kita tambahin iodin atau yodium ya. Kita tambahin yodium biar si crystal violet ini nempel lebih erat ke dinding selnya. Jadi ya tetap nggak akan berubah warna, dia tetap akan jadi ungu. Semua selnya akan berwarna ungu, gitu kan? Nah, yang penting di sini nih.
Nanti bakteri ini kita tetesin pakai etil alkohol atau etanol. Tahu etanol kan? Yang buat cuci tangan itu. Itu kan 70%. Nah, ini kita pakai yang 95%. Itu lebih pekat lagi. Nah, nanti ini pembedanya di sini nih. Jadi etil alkohol itu kalau kita teteskan, dia akan merontokkan peptidoglikan sebenarnya. Nah, berarti bakteri gram negatif yang peptidoglikannya itu tipis, itu akan rontok peptidoglikannya kan, sehingga pewarna ungunya itu akan bocor keluar ya. Jadi dia akan hilang warnanya. Kalau bakteri gram positif, karena peptidoglikannya tebal, dia masih bisa tahan lah. Masih ada pewarna yang tersisa di dinding selnya, gitu kan? Nah, berarti bakteri ini kalau kita lihat di tahap ini, dia hanya akan kelihatan ungu aja gitu ya. Bakteri yang pink nggak kelihatan. Nah, makanya kita tambahin pewarna lawannya, atau kita sebut namanya counter stain kan. Jadi counter stain untuk pewarnaan gram itu adalah safranin. Safranin itu warna merah tuh. Nah, bakteri yang tadinya udah bocor itu itu akan diganti pakai safranin yang berwarna merah. Berarti bakteri gram negatif itu akan berwarna merah, gitu ya. Nah, contoh ya, Streptococcus gram stain. Kalau kita lihat Streptococcus itu warnanya kan kayak gini setelah diwarna gram tuh. Nah, warnanya apa itu? Warnanya adalah ungu ya kan? Kalau warnanya ungu berarti dia masih mempertahankan warna dari crystal violet kan? Berarti logikanya apa? Dinding selnya nggak bocor kena alkohol. Nah, berarti dinding selnya peptidoglycannya tebel di dalam. Nah, berarti ini adalah bakteri yang gram positif gitu ya. Ya, jadi Streptococcus ini bakterinya bakteri gram positif, gitu ya. Ngerti ya? Nah, kalau kita lihat bakteri genus lain nih, misalnya Klebsiella misalkan. Nah, ini kayak gini nih Klebsiella tuh. Klebsiella, ini yang termasuk bikin jadi pneumonia dengan infeksi paru tuh. Kalau di warna gram jadi apa tuh warnanya? Merah kan? Berarti ini adalah bakteri gram negatif, gitu ya. Nah, kalau bakteri gram negatif, peptidoglikanya tebel nggak? Enggak. Berarti kalau bakteri gram negatif, bunuhnya pakai penisilin enggak? Enggak, gitu ya. Jadi cara bunuhnya jangan pakai penisilin, obat yang lain gitu ya. Jadi ini pembedaannya akan penting banget kalau kamu jadi dokter. Meskipun kamu nggak spesialis mikrobiologi klinik, itu kamu akan penting buat kenal ini biar milih obatnya benar. Bakteri gram positif, pakai penisilin atau teman-temannya. Gram negatif ya jangan dikasih penisilin. Nanti ngerti gunanya belajar gram, bisa kan? Ini bakteri yang dasar ya. Ntar kalau kita bahas tentang Mycobacterium yang bikin tuberkulosis itu, dia punya ciri sendiri lagi unik di situ. Nah, nanti kita akan. Nah, sekarang kita ke lanjutannya ya. Lanjutannya, ini membran sitoplasma atau membran plasma ya. Ini mirip lah kayak membran plasmanya sel kita ya. Isinya ya lipid bilayer, dari fosfolipid gitu kan. Dia itu sifatnya ya semi permeable, bisa difusi pasif, osmosis, bisa transport aktif gitu kan. Mirip banget sama kayak membran sel kita ya. Cuma nanti ya proteinnya beda. Nah, yang unik dari membran plasmanya ini itu adalah dia punya ini, punya sitokrom. Nah, sitokrom itu enzim buat penghasil energi. Jadi bakteri itu dia nggak melakukan, dia nanti bisa melakukan yang namanya glikolisis kan. Nah, jadi proses pembentukan energinya itu ada di situ nanti. Hmm. Oke, nah ini jadi ini adalah membran selnya bakteri ya, mirip banget sama membran sel kita. Isinya ya fosfolipid, ada bagian polarnya, ada bagian non polarnya, ada proteinnya, ada transporter, ada channel, ada pompanya, itu ya. Mirip banget sama membran sel kita. Yang beda adalah dia bisa bikin energi sendiri. Oh, glukosis dapat dari mana tuh? Apa? Itu gulanya dapat dari mana kalau Gulanya. glukosis? Iya dari sekitarnya. Nah, dari sekitar sini dia dapat gula tuh ya. Termasuk kita lihat yang pakai eh, agar-agar tadi itu kita kasih gula biar bakterinya tumbuh tuh ya. Nah, bakteri itu nanti ternyata memfermentasi gula yang beda-beda.
Ada yang suka makan glukosa. Glukosa bisa dipakai hampir semua lah. Ada yang makan laktosa, ada yang makan galaktosa, ada yang makan fruktosa. Jadi macam-macam sifatnya sendiri-sendiri. Nah, oke. Oke. Nah, nanti dia juga punya yang namanya mesosom. Mesosom itu pelipatan ke dalam dari membran sel tadi itu. Nah, itu tempat nempelnya si kromosom tadi itu ya. Ini yang penting dalam proses pembelahan sel nanti. Oh, nggak ada gambarnya ya. Jadi nanti proses pembelahannya itu dimulai dari mesosom. Mesosom. Nah, jadi mesosom itu lipatan ke dalamnya membran sel. Hmm. Oh, kayak gini nih. Nah, kayak gitu tuh. Itu ya, jadi nanti akan terbelah gitu. Nanti pas mesosomnya udah mencapai sisi satunya sini, nah bakterinya akan kebelah dua gini kan. Jadilah dua bakteri. Ini penting dalam proses replikasinya bakteri nanti. Oke. Nah, yang penting lagi dari bakteri ini harus tahu ya, itu adalah ribosomnya. Nah, jadi di sitoplasmanya bakteri itu ya dari ribosomnya. Ribosom apa fungsinya? Sintesis protein sama ribosomnya bakteri juga untuk sintesis proteinnya. Nah, ternyata ribosomnya bakteri itu beda sama ribosom kita. Ribosomnya itu subunitnya beda. Kalau ribosomnya bakteri itu kita sebut namanya 70S ya. S itu subunit ya. Jadi itu bukan satuan berat ya. Nah, nanti ribosom yang matang ini dia punya dua subunit sebenarnya. Ada yang kecil 30S, ada yang gede 50S tuh ya. Loh, ini 50 sama 30 dijumlahkan 80 harusnya. Enggak gitu. Ini penomeran subunit, bukan penjumlahan jumlah RNA-nya, bukan. Nah, makanya dia punya dua subunit loh. Nanti supaya dia bisa bekerja itu, subunit kecilnya harus ketemu sama subunit besarnya, terus baru dia bisa nyetak protein. Gitu ya. Nah, ini sintesis protein di situ. Kalau nanti kamu bisa menghambat ribosomnya bakteri ini, maka kamu bisa menghambat sintesis proteinnya. Berarti harapannya bakteri itu gak bisa berkembang biak kan, atau bahkan malah mati. Ya. Nah, jadi ini bisa jadi target pengobatanmu nanti tuh. Nah, ngasih obat yang ngeblok ribosom tuh ya. Loh, ribosomnya pasien nggak kena gitu ya. Nah, itu tadi aku bilang makanya. Ribosomnya bakteri sama manusia itu beda. Kita bikin obat yang hanya bisa nempel ke subunit 50S. Tapi nggak bisa ke subunitnya ribosom manusia. Jadi ribosomnya manusia nggak akan kena gitu ya. Contohnya apa? Contoh kasus sama berarti. Kayak macrolide, obat yang belakangnya misin-misin tuh. Atau tetrasiklin. Mak, kok mikro. Macrolide. Udah belajar belum antibiotik? Belum ya? Macrolide itu kayak eritromisin gitu tuh ya. Itu kerjanya ngeblok subunit besarnya. Oh, jadi dia akan masuk ke dalam subunitnya 50 itu. Terus dia nggak bisa diisi pakai tRNA-nya. Jadi tRNA-nya nggak bisa masuk gara-gara ada macrolide-nya itu. Jadi dia nggak bisa nyetak proteinnya kan. Nah, kayak gitu. Kita punya nggak subunit 50S tuh? Nggak punya. Human ribosome subunit. Nah, subunit kita tuh pakai yang 80, yang 80 ya. Nih, kita pakai 80S. Kita punyanya itu subunit 40 sama 60. Subunit 50 kita nggak punya. Nah, berarti aman tuh kita pakai macrolide, pasien kita nggak akan mati. Kalau dosisnya benar ya. Nah, itu nggak akan mati. Yang terserang hanya akan ribosomnya bakteri aja. Nah, kalau mau nyerang subunit kecilnya, kita pakai tetrasiklin misalkan. Nah, kayak gitu. Tetrasiklin. Nah nih, tetrasiklin tuh ngeblok yang 30S subunit kecilnya. Ya. Nah nanti jadi dokter harus tahu kayak gini. Ini jangan sembarangan pakai obatnya kan. Ah biasanya pakai amoksisilin gitu ya. Lihat dulu ini pak bakterinya apa, pasienmu tuh sakitnya apa. Gitu kan. Jangan main pakai amoksisilin terus. Nah jadi jangan sampai pakai obat tapi nggak tahu obat itu caranya gimana ya. Boleh. Nah, terus selain ada ribosom, nanti di sitoplasma juga ada nukleusnya, atau lebih tepatnya nukleoid kita nyebutnya ya, bukan nukleus. Karena kecampur sama sitoplasma kan. Isinya tuh DNA, cuman satu kopi DNA-nya, DNA haploid ya, nggak kayak sel kita kan diploid.
Nah, jadi kalau kita bisa ngeblok proses di DNA, ya kita bisa menghambat pembentukan bakterinya atau pembelahan sel bakterinya. Terus nanti dia juga punya granul-granul khusus ya di sini, di apa namanya di sitoplasmanya itu. Cuman ini nggak semua bakteri punya sih. Sorry, nggak semua bakteri kelihatan granulnya ya. Contohnya itu nih, yang kamu sering baca nanti itu granul metakromatik. Apa itu namanya? Bakteri apa yang punya granul metakromatik ya? Oh, Corynebacterium diphtheria. Metakromatik granul. Nah, ini bakteri yang bikin difteri itu ya. Itu namanya Corynebacterium diphtheria tuh. Nah, dia itu kalau diwarna pakai gram itu kayak gini. Panjang-panjang terus ada bulat-bulatnya itu kan. Bulat-bulatnya itu apa sih? Nah, sebenarnya kalau kita pakai pewarnaan lain dia bisa kelihatan kayak gitu tuh. Oh, ternyata yang hitam-hitam itu adalah cadangan makanannya dia tuh. Nah, itu cadangan fosfatnya dia tuh. Jadi kayak pentol korek itu ya kan. Baterainya itu panjang-panjang terus ada pentolnya di ujungnya tuh ya. Kalian masih main korek pentol itu nggak sih? Masih pernah main? Biasanya sekarang kayak korek gas tuh. Nggak, maksudnya pentol korek yang kayu itu. Katanya buku ini adalah Chinese letter appearance ya kan. Kayak huruf Cina ya kan. Ya nggak gini juga huruf Mandarin itu. Yes, biarlah bulat Terus kalau bentuk. performanya udah bagus kan buat kita dalam rumahnya udah Mm-mm. Ya lanjut. dia ya dia bisa cari makanan lagi. Kalau lingkungan di sekitarnya menguntungkan, dia bisa bikin makanan. Hmm. Ini Corynebacterium diphtheria. Nah, terus plasmid, tadi aku sudah sempat jelasin plasmid. Plasmid apaan? Plasmid itu segmen DNA pendek, tapi di luar kromosomnya. Jadi di luar DNA utamanya ya. Ini yang jadi tuker-tuker tadi tuh. Nah, tuker sama temennya tuh ya. Ya kamu punya gosip apa nih? Nah, itu tukeran plasmid tuh mereka. Aku tuh habis kena tetrasiklin gitu. Terus aku selamat loh. Gitu. Gini ya cara ngatasinnya. Nah gitu ditukerin pakai plasmidnya tuh ya. Oh ya kemarin aku kena eritromisin nih gitu caranya. Jadi mereka saling sharing gimana caranya mengatasi antibiotik gitu ya. Makanya susah bunuh bakteri sekarang. Hmm. Terus dia juga punya pili. Pili itu rambut kecil-kecilnya nih ya. Nah, pilinya itu rambut yang kecil, ini benang halus ya. Bedain sama flagel ya. Kalau flagel kan besar dan panjang gitu kan. Ini flagel. Ini seringkali sebagai faktor virulensi utama. Faktor virulensi itu adalah simpelnya senjatanya bakteri itu apa? Apa yang dia punya yang bisa bikin dia jadi penyakit gitu ya. Faktor virulensinya bakteri misalkan dia pilih, dia bisa nempel ke sel targetnya kan. Kalau nggak ada pilihnya, bisa nggak dia nempel ke sel manusia? Nggak bisa. Nah, berarti dia faktor virulensi. Nah, di pilihnya itu nanti dia juga ada ini proteinnya adesin tuh ya. Dia nempel ke sel targetnya di jaringan manusia. Nah, nanti ada juga itu yang namanya seks pili. Seks pili itu lebih pendek sih. Nah, jadi lebih banyak dari flagella kecil-kecil gitu ya. Ini dipakai buat apa tadi? Kawin ya. Jadi mereka itu bisa kawin sebenarnya. Tukeran materi genetik juga. Nah, kalau yang flagella ini bedanya fungsinya. Flagella ini buat berenang, buat bergerak ya. Nah, jadi dia itu sebenarnya adalah filamen perpanjangan sitoskeletonnya si sitoplasma, gitu kan? Jadi dia keluar kayak gitu tuh rambut. Nah, jadi ini juga sebagai faktor virulensi ya. Jadi dia dipakai buat berenang di dalam jaringan tubuhnya manusia. Gitu. Nah, terdiri dari protein namanya flagellin. Nah, kalau yang tadi kan adesin. Yang ini namanya flagellin. Terus nanti dia itu nempel ke basal bodinya di bagian belakang itu biasanya. Ini buat pergerakan kuman. Nah, berdasarkan posisi dan jumlah dari flagelnya, bakteri itu kita bisa bagi ya. Ada bakteri yang monotrik. Monotrik itu artinya satu kan? Satu rambut ya. Satu rambut kayak gini. Jadi cuma punya satu flagel di ujungnya kayak gitu. Ada juga bakteri itu yang lopotrik. Lopotrik tahu lokomotif. Lokomotif kereta itu kan satu, tapi gerbongnya banyak gitu kan. Nah, berarti satu bakteri tapi punya banyak flagel di satu kutub aja. Nah,
Kalau yang di dua sisinya kayak gini, itu namanya amfitrik. Amfi itu dua kan? Amfibolik, amfibi itu dua kan? Nah, itu ada di dua sisinya. Amfitrik. Kalau yang peritrik, lah di semua bagian tubuhnya ada. Banyak banget flagelnya. Jadi kira-kira yang berenangnya lebih cepat yang mana? Yang peritrik ya banyak kan flagelnya. Jadi berenangnya bisa dorong ke satu arah yang sama terus berenangnya cepat nih. Nah, ini contohnya nanti yang apa itu? Kalau kita lihat bakterinya tuh kayak Helicobacter, Helicobacter pylori. Pernah dengar bakteri ini? Belum. Helicobacter pylori itu bakteri yang tinggal di lambung tadi tuh loh. Nah, kalau dilihat itu strukturnya kayak gini sih Helicobacter tuh. Jadi ini termasuk jenis bakteri apa yang berdasarkan flagelnya? Lopo. Ini Lopotrik ya. Jadi dia bisa bergerak, berenang di dalam cairan lambungnya si pasien tuh kan. Nah, yang menjengkelkan dari bakteri ini adalah dia bisa ngeluarin urea, urease. Dia bisa pipis di situ. Nah, dia akan membolongi apa namanya lapisan pelindungnya lambung itu sampai asam lambungnya tuh menghancurkan lambungnya sendiri. Nah, ya. Nyebelin banget mukanya. Berarti lambung Hah? lambung berlubang itu Heeh, gimana? salah satu penyebabnya gara-gara ini. Nih, dia bisa bikin enzim unik urease ya. Nah, itu merusak mukosa lambung. Nah, kalau berdasarkan pewarnaannya, dia itu bakteri gram negatif. Kalau berdasarkan jumlah flagelnya, ini Lopotrik. Gitu ya. Nah, nanti gimana kita tuh bisa ngetes ya, bakteri itu bisa berenang apa enggak tuh ya. Eh, se- Semi solid. Nah, kita bisa pakai pemeriksaan ini, namanya pemeriksaan agar semi solid ya. Jadi cara meriksanya tuh gini ya. Kita punya senyawa agarnya tuh, bahan agarnya tuh ya. Kita taruh bukan di petri dish, tapi di eh, apa namanya ini? Tabung reaksi ya. Nah, nanti kita dinginkan toh, terus dia membeku gitu kan agar-agarnya. Terus kita punya alat tusukannya itu yang isinya tuh bakteri. Jadi kita punya punya apa namanya alat penusuknya itu kita oleskan ke bakteri dari spesimennya pasien misalkan ya. Terus kita colokin ke tengah medianya gitu. Nah, kita colokin. Jadi ini luka tusuknya kan. Nah, kalau dia itu bakterinya nggak punya flagel, nggak bisa berenang toh. Jadi dia hanya akan tumbuh di sekitar luka tusuknya itu, betul kan? Nah, berarti nanti media kulturnya akan kayak gini. Nah, jadi yang tumbuh itu cuman di sekitar situ aja. Jadi kayak gini nih. Karena bakterinya nggak bisa berenang ya. Tapi kalau bakterinya bisa berenang, dia ya cari makanan kan di seluruh media agarnya itu. Itu seluruh media agarnya akan berisi bakteri itu. Karena dia bisa berenang ke situ. Nah, itu kita bisa bedain tuh apakah bakteri itu motil atau enggak ya. Nah, ini motility test. Oke. Enggak, enggak. Nah, nah ini. Cuma berkomunikasi. Jadi si flagel itu nancepnya di membran selnya tuh. Jadi ada bagian utamanya di situ, itu basal bodinya namanya ya. Itu nempel di membran sel. Tapi nanti filamennya itu keluar sampai di luar selnya sana tuh, di panjang tuh. Jadi yang menggerakkan tuh protein di membran selnya ini, dia bisa berenang bergerak. Ya. Kayak tahu nggak anak main balet yang pakai putar-putar pita itu? Nah, dia geraknya kayak gitu, bisa dorong bakterinya jalan. Bakterinya jalan, bakterinya berenang. Nah nih, ini contohnya ini bakteri basil ya. Ini bukan sperma ya, dan bukan kecebong ya. Ini bakteri basil yang tipe apa nih kalau dari flagelnya? Oh, monotrik ya betul, ini monotrik. Oke. Nah, terus sekarang kita ke fiturnya bakteri yang lain ya, yang namanya spora.
Nah, jadi spora ini nggak semua bakteri setauku bisa bikin spora ya. Jadi spora ini sangat resisten terhadap kondisi yang tidak menguntungkan. Jadi ini bentuk pertahanan tubuhnya si bakteri tadi itu. Misal dia ketemu tempat yang suhunya tinggi gitu ya. Atau misal dia di luar tubuh manusia, misalkan kekeringan gitu. Nah, atau dia ketemu sama bahan kimia atau desinfektan yang mau mematikan dia, dia. Ternyata dia bisa membentuk spora. Nah, spora itu bacterial spore. Nah, sporanya bakteri itu sebenarnya adalah bentuk pertahanan tubuhnya dia tuh ya. Jadi bakteri itu dia bisa punya dua bentuknya. Nih, ada yang namanya sel vegetatif, ini yang aktif ya, cari makan, reproduksi, itu namanya sel vegetatif ya. Cuman kalau dia itu ternyata merasakan lingkunganku nggak menguntungkan nih gitu ya, dia akan mempacking DNA-nya itu, diringkesin ya kan, diringkesin, ditaruh di salah satu ujung selnya gitu, terus dia bikin protein khusus buat melindungi DNA-nya itu. Yang paling penting dari makhluk hidup itu kan DNA-nya. Nah, jadi kalaupun DNA-nya itu sudah dilindungi sama sporanya, terus sitoplasma itu toh rusak, gitu kan, itu nggak apa-apa. Jadi bakteri ini bisa bertahan hidup, bisa bertahan di daerah yang nggak menguntungkan tadi gitu ya. Sampai dia nemu tempat yang menguntungkan buat dia hidup, nanti dia akan bikin sel vegetatif lagi. Nah, cuman nggak semua bakteri, setahu bisa bikin spora kayak gitu. Ini letak-letaknya aja. Ada yang sentral, kalau di tengah ya, ada subsentral sama terminal. Kalau spora yang terbentuk di ujung sel gini, namanya spora yang terminal. Ya. Terminal itu ujung artinya ya. Oh ini penyakit sudah terminal. Oh itu berarti udah ujung. Jadi bentar lagi meninggal. Coba. Nah kayak gitu. Itu spora. Nah, beda lagi sama kapsul. Kapsul itu adalah senyawa dari glikokaliks. Ini gula juga, gula yang kental ya, karbohidrat yang ada asam aminonya. Nah, jadi namanya glikokaliks ya. Nah, bakteri tertentu nih kayak Bacillus anthracis, Yersinia pestis gitu ya. Itu bisa bikin kapsul. Nih, jadi dia ini melindungi dari fagositosis. Jadi ditaruh apa namanya selnya tuh ngeluarin gulanya itu buat melindungi dirinya sendiri dari fagositosis atau infeksi virus. Bakteri itu bisa terinfeksi virus. Jadi nggak cuma manusia tok. Ya. Sebagai perbandingan, kalau bakteri itu selnya segitu, paling virus segini. Nah, jadi dia bisa masuk ke dalam sel bakterinya itu. Ya rebutan hidup ya mereka. Ya. Nah, jadi kalau ada dia bikin slime kayak gini di bagian luarnya, itu dia susah buat apa namanya, buat dimakan sama makrofag. Nah, ini menghindari enzim lisosim. Ini kan enzimnya makrofag toh buat menghancurkan bakteri. Ya. Malah menghancurkan, melindungi perusakan sel dari komplement. Komplement itu proteinnya manusia yang bikin hepar sebenarnya. Cuman dipakai buat menghancurkan benda asing tuh. Kapan-kapan kita ngomongin tentang imunologinya ya. Kok komplement, komplement. Jadi dia perlindungan dirinya. Ya. Nah, untuk bakteri yang anaerob yang nggak bisa hidup kalau kena oksigen, itu dia justru melindungi dari toksisitas oksigen tuh ya. Bakteri tertentu tuh nggak kuat kalau kena oksigen, dia malah mati gitu. Nah, antigen yang ada di kapsulnya ini nanti kita sebut namanya K antigen yang kapsul, antigen K. Jadi yang di kapsul itu antigen K, yang di flagel tadi antigen apa? Antigen H ya. Mana tadi flagel? Nah ini antigen H yang di flagel ya. Yang di dinding sel tuh antigen O tuh ya. Antigen O mana nih? Itu apa dok? Hah? Ini apa? Apa Kok itu? antigen O, antigen O. Antigennya bakteri itu kita namain macam-macam tuh berdasarkan dia itu ditemukan di mana tuh ya. Nah, contoh deh kamu mau menguji apa yang sering ya, yang antigen, uji uji Widal misalnya. Ada yang pernah dites Widal?
Ini tes buat itu loh, kuman-kuman golongannya Salmonella. Nah, Salmonella TBI, Salmonella paraTBI itu deh. Nah, itu dia bisa nguji beberapa parameter tuh. Dia punya antigen O nggak? Di darahnya pasien terdeteksi nggak antigen O-nya? Manusia itu nggak punya antigen O harusnya. Tapi kalau dia itu menggumpal gini setelah dikasih antibodi anti O, ya berarti dia kena antigen O. Berarti logikanya apa? Itu ada bakteri di dalam darahnya, dekatnya. Antigen H-nya gimana? Kita kasih protein yang menyerang antigen H. Ya, jadi darah kan, darah kita tetesin di sini. Terus kita tetesin pengujinya, yaitu adalah antinya, antibodinya ya. Nah, anti H itu ternyata dia bereaksi itu. Akibatnya menggumpal gitu kan. Artinya apa? Artinya dia mengandung antigen H. Oh, berarti ada dinding sel ya bakteri itu di dalam darahnya dia. Normalnya darah manusia itu mengandung antigen H enggak? Enggak, harusnya dia enggak menggumpal kayak gini. Nah, jadi ini ada gumpalan-gumpalannya kan? Oh, berarti itu ada antigen H-nya tuh. Berarti dia kemungkinan emang terinfeksi bakteri gitu. Nah, tes gini ini namanya tes Widal. Ya. Oke, udah. Ada pertanyaan sampai sini? Bisa, bisa kan? Bingung nggak? Nah, sekarang aku mau jelasin ke kamu tentang metabolismenya mikroba itu ya. Nah, mikroba itu sama kayak sel kita sebenarnya. Dia memecah energi dari makanan pakai enzim. Sama kan? Kita juga pakai enzim toh. Udah belajar kan ini ya? Metabolisme, katabolisme, anabolisme udah kan? Nah, bakteri juga pakai enzim yang sama, yang mirip buat memecah makanannya tadi itu. Nah, tujuannya itu apa? Tujuannya adalah mendapat energinya. Nah, energi itu dipakai buat pertumbuhan si bakterinya tadi gitu ya. Nah, hasilnya nanti dari energi itu, hasil dari metabolismenya itu adalah sampahnya. Nah, sampahnya enggak ada ya. Nah, gini. Jadi, kalau kita tuliskan reaksi kimia kayak gini nih. Ini adalah nutrien, ya kan? Nutrien ditambah dengan enzimnya itu kan. Nih, nanti nutrien ini akan diubah pakai enzimnya, itu menghasilkan energi dan menghasilkan metabolit ya, hasil sampahnya dulu. Ngerti kan? Jadi bakteri itu juga nyampah tuh. Nah, masalah bakteri itu nggak punya WC ya kan. Jadi dia nggak akan buang air di WC, tapi dia akan buang air di medianya sendiri gitu. Jadi contoh kamu mengkultur bakteri itu di medianya kayak gini nih. Apa yang terjadi di situ nanti sebenarnya ya. Jadi kurva pertumbuhannya bakteri itu nanti kita bisa lihat kayak gini nih. Nah, ini adalah kurva pertumbuhan bakteri ya. Ini menggambarkan pertumbuhan bakteri dan waktunya tuh. Jadi pas kamu nanti naruh bakteri di media agarnya itu dia nggak akan langsung tumbuh tuh. Dia akan masuk ke fase yang namanya lag phase ya. Jadi bakteri kamu taruh di media agar gitu, gitu ya. Itu dia diam dulu tuh. Dia akan mengenali dulu ini media apa isinya gitu ya. Ada nggak bahan-bahan yang aku perlukan gitu ya. Jadi dia akan nggak ngapa-ngapain dulu. Dia berusaha menyesuaikan sama situasi medianya kan. Nah, sama dia nyiapin enzimnya. Jadi ternyata enzimnya bakteri itu bisa dinyalakan, bisa dimatikan toh. Kalau dia perlu, oh ini ada laktosa nih gitu ya. Dia akan mengaktifkan laktasenya gitu ya. Oh ini ada sukrosa nih gitu ya. Dia akan mengaktifkan enzim buat mecah sukrosa gitu ya. Kalau punya. Ya. Makanya dia akan nge-lag dulu sebentar ya. Nah, pas enzimnya udah siap, nah maka dia akan mulai bertumbuh di situ. Ini yang kita sebut namanya exponential growth phase ya atau log phase ya. Jadi habis lag, sekarang log, pertumbuhan logaritmik cepet banget ya. Nah, jadi bakterinya akan memenuhi media agarnya itu ya. Nah, itu akan dipenuhi di situ tuh. Nah, lama kelamaan makanannya kan habis karena udah dimakan sama bakterinya tuh dan sampahnya tambah banyak gitu kan. Maka dia akan masuk ke fase namanya stationary phase tuh. Jadi akan mendatar dulu
Nggak bisa, kamu itu nanam bakteri terus menghasilkan bakteri terus menerus itu nggak bisa. Kalau makanannya dia habis, ya udah dia akan berhenti bertambah banyak ya. Mulai akan ada yang mati di situ ya. Jadi jumlah bakteri baru itu akan sama dengan jumlah bakteri yang mati. Makanya jumlah selnya tetap konstan ya. Nah, lama-kelamaan itu makanan habis bener tuh, tinggal nyisa sampah-sampahnya. Nah, sampah-sampah bakteri itu kan nggak bisa dipakai sama hidup temennya loh. Makanya jumlahnya akan menurun tuh. Nah, jadi di sini bakteri yang baru itu lebih sedikit yang terbentuk daripada bakteri matinya. Makanya jumlahnya akan berkurang. Nah, makanya nanti lihat di apa namanya labmu. Nanti ada praktikumnya nggak mikrobiologi? Ada ya. Nanti lihat cawannya dia itu masih tumbuh nggak tuh. Makanya biasanya cawannya itu ditaruh di dalam kulkasnya toh untuk menghambat kerja enzimnya. Jangan sampai dia makan terlalu cepat tuh, nanti bakteri kita cepat habis, cepat mati itu di dalam medianya. Nah, ini adalah fase pertumbuhannya bakteri. Sampai sini ngerti? Ya, kalau misalnya disimpan di apa di agernya itu di fase apa? Itu kita mulai dari ini, log phase-nya itu, ya mulai awal ya. Log phase, sampai nanti biasanya kita bekukan di sini, antara log sama stationary-nya itu. Jadi yang masih memungkinkan kita nyimpan bakteri banyak kan di situ ya. Nah nanti kalau dia udah masuk ke fase dead phase, itu kita ambil sebagian bakterinya, kita tak pindahin ke media baru. Ya jadi kita punya sampel baru nih. Tuh. Nah, berarti nanti ini sebenarnya juga terjadi di dalam tubuhnya manusia tuh, dalam infeksi kan. Waktu bakteri pertama kali masuk, lah itu nggak akan ada respon apa-apa, karena jumlahnya nggak banyak, gitu kan. Bakteri juga masih penyesuaian gitu kan. Tapi pas bakterinya itu dia udah tambah banyak gini, nah mulai aktif kan sistem imun kita. Nah, di sini akan muncul proses radangnya itu di sini nih. Nah, untuk proses radang gitu kan. Terus nanti kalau dia berhasil dibatasi pertumbuhannya, dia ke stationary phase ya. Kalau sel radangnya cukup kuat itu dia akan dihabisin bakterinya tuh sampai habis. Tuh ya. Nah, kalau pasiennya HIV, ya ini tambah ke sana, tambah banyak. Nah, jadi nggak habis-habis bakteri. Makanya lihat orang HIV itu kan nggak bisa membunuh bakterinya, atau orang jadi pneumonia, infeksi di paru, jadi kandidiasis, jamuran di mulutnya putih gitu kan ya. Atau mencret-mencret nggak terkontrol gara-gara bakteri ususnya berlebihan ya. Aku pernah dapat pasien HIV itu homo ya. Pasien gay. Nah, dia datang ke IGD ku pneumonia. Kenapa kalau aku tahu mereka gay? Ya karena mereka datang berdua cowok-cowok. Ya, anamnesis, bla 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 bla. Oh ya dok, kita emang pasien poli HIV. Wah ya sudah. Ya, dua-duanya HIV kan. Kebetulan ini si cowoknya, cowok, ya yang lebih cowoknya itu kena pneumonia. Ya. Akhirnya kita rawat lah, suruh. Jadi dia nggak bisa ngontrol bakterinya. Oh ya jelas ya, ada HIV. Tuh resikonya homoseksual ya kan. Ya yang heteroseksual ya bisa HIV. Makanya jangan jajan sembarangan. Nah, kamu tadi udah tahu kan kalau bakteri itu tumbuhnya dia butuh nutrien kan. Nah, sekarang kita akan lihat di mana gimana caranya bakteri itu sudah tumbuh. Apa yang perlu kita berikan? Media pertumbuhannya itu apa aja ya. Dan hewan cobanya apa aja. Kadang bakteri itu nggak bisa kita kultur di media agar gini. Kita perlu kultur di hewan. Oke. Nah, nih syarat media yang baik ya. Nutriennya harus memadai. Nah, garamnya harus cukup karena ini kan aktivator enzim kan. Terus cukup air, ya kalau kurang air dia nggak bisa reaksi kimia. pH-nya harus cocok sama preferensi bakterinya. Terus bebas inhibitor, jadi nggak ada senyawa yang menghambat pertumbuhannya bakteri itu ya. Terus dia steril, maksudnya belum ada bakterinya. Kalau kamu bikin media agar terus terkontaminasi bakteri lain, nah yang tumbuh ya bukan bakteri yang kamu inginkan, malah bakteri aneh-aneh tadi itu yang akan tumbuh. Nah, media pertumbuhannya itu bisa macam-macam ya. Kita bagi tiga aja deh.
ada media padat. Media padat itu yang paling umum ya ini plate, agar plate. Nah, jadi kayak plat, plat agar-agar tuh ya. Ada yang agar-agar ditabung reaksi, tapi dibikin miring. Namanya slant agar ya, slant media, media miring maksudnya. Nah, ada juga yang media setengah padat atau semi solid. Tadi yang untuk uji motilitas bakteri tadi itu, nah ini pakai media setengah padat. Kalau media cair itu yang dari ya cair, kuah kaldu biasanya. Kita pakai untuk mengkultur bakteri. Nah, jadi media cair ini tujuannya buat memperbanyak kumannya ya. Nah, nanti kalau kumannya udah cukup banyak, kita bisa tes biokimianya. Apakah dia memfermentasi gula ini? Apakah dia punya katalase? Nah, itu kita bisa uji dia. Nah, cuman karena media broth ini cair dan penuh nutrisi, itu yang tumbuh nggak cuman bakteri yang kamu inginkan aja. Seringkali dia terkontaminasi, bakteri lain juga ikutan tumbuh tuh ya. Nah, kalau yang setengah solid atau semi solid ya, itu untuk melihat pergerakan kuman. Tadi udah tahu kan, yang dicolokin terus dilihat apakah dia bisa nyebar ke dalam medianya gitu ya. Nah, kalau yang media padat ini beda ya. Kalau untuk yang plat, nah itu untuk isolasi kuman. Atau kalau kamu lagi praktikum, kamu akan dikeluarin pakai ini. Ini stok jangka pendek, ya kan? Buat identifikasi kuman, ya. Itu pakai media agar plat ini. Kalau yang agar slant, itu pakai stock culture. Jadi buat nyimpan kuman dalam waktu lama, gitu ya. Nah, nanti komposisi nutriennya itu bisa macam-macam ya, bisa sintesis, bisa non sintesis. Kalau yang non sintesis itu yang alami ya, itu bisa pepton, bisa ekstrak daging, kaldu kan ya, bisa ditambahin garam. Jadi kayak sayur sop sebenarnya. Nah, kita kultur di kuahnya sayur sop ya. Kalau yang sintesis ini dia kita bisa atur komposisinya, berapa persen garamnya, berapa persen proteinnya, ada senyawa apanya kita bisa tambahin ya. Nah, nanti ada 4 macam media agar itu berdasarkan tujuannya. Ada media enriched, ada media enrichment, ada media differential, ini yang penting nanti, sama media selektif. Ya. Nah, enriched itu apa? Enriched itu media agar yang sudah ditambahkan apa namanya, nutrien ekstra. Ini biasanya untuk kuman-kuman fastidious, kuman-kuman yang rewel ya kan. Jadi dia pengen tumbuh, mau tumbuh kalau ada nutrien tambahannya. Contohnya itu adalah media agar darah ya. Jadi tahu ini enggak? Tahu agar-agar yang masih panas, yang masih cair, tahu kan? Itu kita tambahin, kita tuangin darah tuh, darah domba. Terus kita cetak di cawannya itu. Nah, jadi dia akan jadi merah gitu kan. Ini namanya agar darah. Campur dokter. Dicampur waktu masih berupa cairan gitu. Terus kita tuang tuh udah merah gitu dia. Nah, jadi itu full isinya adalah agar campur darah ya. Streptococcus itu mau tumbuh di sini gitu ya. Nah, nanti kita bisa membedakan jenisnya Streptococcus, Streptococcus hemolysis. Nah, Streptococcus itu nanti beda-beda perilakunya terhadap darahnya. Ada spesies Streptococcus itu yang bisa memecah sel darah merahnya. Jadi pertumbuhannya itu jadi pucat gitu kan di sekitar kumannya ya. Nah, itu yang kita sebut namanya hemolysis tipe beta. Nih, Streptococcus beta hemolyticus tuh ya. Berarti dia bisa menghancurkan sel darah merah. Bayangin kalau bakteri ini masuk ke dalam tubuhnya pasien, apa yang dilakukan? Ya dia mecahin sel darah merahnya pasien tuh ya. Kalau dia nggak bisa memecah, yaitu yang gamma tuh ya. Jadi dia non hemolitik ya. Ada juga spesies yang hemolisis bagian tuh, yang alfa. Nah, itu media agar darah ya. Nanti ada lagi bakteri itu yang masih rewel lagi. Dia nggak mau kalau cuman sel darah merah gitu ya. Dia pengennya sel darah merahnya udah dipecahin. Jadi darahnya kita rebus dulu, terus kita masukin ke agar-agarnya tuh. Jadi media agar coklat. Jadi ini bukan rasa coklat ya, tapi darahnya itu udah pecah gara-gara dipanasin. Coklat agar. Nah, media agar coklat itu enak banget kayaknya. Kayak puding gitu. Nah, kayak puding coklat gitu. Nah, ini kita bisa pakai buat mengkultur bakteri. Itu darah sebenarnya yang sudah kita rebus. Nah, kayak gitu.
Itu yang enzimnya. Kalau darah yang berbus, kalau usukan yang rusak enzim dehidrogenase. Kalau darah Nah, membran sel yang pecah, cepat gitu. Terus hemoglobinnya kan bocor-bocor tuh, kena panas dia jadi coklat. Kayak gitu. Teroksidasi betul. Kayak besi jadi coklat kan kalau teroksidasi. Ya, karatan itu. Bisa pakai gitu. Nah, ini nanti kayak kuman-kuman apa itu, Neisseria gonorrhoeae itu, nah itu tumbuhnya di sini. Jadi nggak mau pakai media agar biasa. Oke, itu namanya media yang diperkaya, media kaya, enrich, ya. Ada juga media itu yang enrichment media, yang diperkaya. Jadi kita tambahin bahan kimia tertentu buat pertumbuhannya bakteri tertentu. Contoh, kita punya broth itu kaldu kan, broth yang standar itu, kita tambahin telurit misalkan. Nah, ini kayak tetrationat broth gitu ya. Itu buat mengkultur salmonella gitu ya. Kita tambahin selenium, selenite broth, jadi mengkultur Salmonella TVI atau Shigella gitu ya. Atau alkaline peptide water itu mengkultur Vibrio. Jadi namanya macam-macam ya. Media agar itu media tanam itu, media kultur itu bisa macam-macam. Nah, jadi nanti tergantung kamu mau menumbuhkan bakteri apa, ya nutriennya bisa beda-beda. Nah, yang penting itu ini namanya media diferensial. Jadi untuk pembedaan ya, membedakan satu organisme dengan organisme yang lain gitu ya. Contoh, ini kita punya EMB. EMB itu eosin metilen agar ya. Eosin metilen blue agar ya. Nah, ini ternyata bakteri khusus itu bisa jadi warna hijau tuh kalau ditanam di situ. Bakteri gram negatif yang memfermentasi laktosa itu jadi warna hijau kayak gini. Oh, berarti dia makan laktosa tuh. Nah, kayak gitu. Kalau yang nggak jadi hijau berarti tidak memfermentasi laktosa. Udah mulai. Oh, udah selesai. Ya udah. bisa setengah-setengah gitu. Ini spesies bakteri yang beda, ini spesies bakteri beda. Jadi ini dipakai buat ngasih tahu kamu ini loh bedanya kalau ditanam dengan spesies bakteri yang berbeda, gitu ya. Atau ada juga nanti yang ini McConkey. Nih, agar McConkey itu McConkey agar. Nah, McConkey agar itu nih juga dipakai buat membedakan ya apakah dia itu memfermentasi laktosa atau enggak bakterinya itu ya. Nih, jadi agarnya itu ada gulanya, namanya laktosa kan. Kalau laktosa itu difermentasi, hasilnya kan asam, ya kan? Media itu tadinya itu adalah kuning warnanya. Cuman kita kasih indikator pH. Kalau pH-nya itu turun, dia berubah warnanya jadi pink gitu. Nah, kalau kita tanam bakteri di media McConkey, ternyata media itu tetap kuning, berarti artinya apa? Dia tidak memfermentasi laktosa. Kalau warnanya berubah jadi merah, oh berarti dia memfermentasi laktosa tuh. Makanya makanya muncul asam, makanya jadi merah. Nah, gitu. Itu namanya media diferensial. Ada banyak nanti media kayak gituan ya. Nah, yang terakhir itu media yang selektif. Selektif ini kita desain medianya itu bisa ditumbuhin sama bakteri tertentu, tapi nggak ditumbuhin sama genus yang lain gitu ya. Contoh, kita punya SS agar tuh ya. Ini hanya bisa ditumbuhin Salmonella sama Shigella dan lain-lainnya ya, macam-macam. Ini cara nanamnya, mungkin nanti ada praktikumnya ya kan. Jadi itu digesek di atas medianya ya. Udah, itu dulu aja yang kita bahas di mikrobiologi. Ada pertanyaan? Oh iya ini ya, kadang bakteri itu nggak jadi kultur di media agar, biasanya dikultur di binatang. Kayak mengkultur itu bakteri lepra, Mycobacterium lepra itu biasanya di kakinya armadillo. Jadi cari terenggiling, terus dikasih eh, bakterinya, tadi dimasukin di situ. Atau kalau mau neliti Treponema pallidum, nah itu pakai tesisnya kelinci. Hmm. Nggak bisa di sembarang jaringan, di tesisnya kelinci gitu ya.
Ini bakterinya rewel banget, susah tumbuh di media agar. Mau nanti penelitianmu mikrobiologi di skripsi, asik tuh sebenarnya kalau mau neliti. Banyak yang bisa diteliti.